Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga hanya mencintai duitnya mantan. Duit mantan habis, cinta orang ketiga pun selesai. Dan mantan pun menangis, ya. Jadi mungkin mantan berpikir bahwa orang ketiga betul-betul mencintai dia. Karena orang ketiga ini kalau bicara, ya, kalau merayu, apa yang keluar dari lisannya itu semanis madu, ya. Tidak ada waktu yang terlewati, ya, kecuali dengan mengatakan kalimat-kalimat cinta yang begitu indah, yang membuat hati melambung setinggi langit, ya. I love you so much, ya. I love you forever, ya. Engkaulah cinta abadiku, dan seterusnya. Jadi siapa manusia yang tidak melambung, ya, tidak bahagia mendengarkan kalimat-kalimat indah yang seperti ini. Nah, tetapi ya, ini kan acting yang luar biasa dari orang ketiga, ya. Karena sesungguhnya yang dia cintai bukan mantan, tetapi duitnya mantan dan segala fasilitas yang melekat pada diri mantan, ya. Misal kemana-mana mantan selalu menggunakan mobil yang keren, mobil yang bagus. Nah, itulah yang kemudian, ya, membuat orang ketiga tertarik untuk bersama dengan mantan. Segala cara dia lakukan agar bisa merebut mantan dari kita, ya. Dan dia berusaha tampil, berusaha acting sebagus-bagusnya. Karena apa? Ya karena ada maunya. Ya, dan maunya tidak cinta. Ya, maunya ditraktir makan enak setiap hari, ya. Jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang mahal, belanja ke mall, beli sepatu, beli perhiasan, ya, minta dibelikan rumah, dan seterusnya. Nah, batas cinta yang demikian itu hanya pada sejauh mana mantan bisa memenuhi segala keinginan-keinginannya tadi. Artinya, begitu mantan sudah tidak sanggup untuk memenuhi apa yang dia inginkan, maka bawaannya sudah orang ketiga marah-marah setiap hari dan bertengkar, ya. Apalagi ketika orang ketiga melihat mantan mulai berhemat, ya. Kalau awal-awal mau beli apa saja beli, tapi kemudian mungkin mantan merasa tabungannya sudah mulai menipis, ya. Kalau kemarin-kemarin dompet mantan tidak bisa ditekuk begitu, sekarang dompetnya juga sudah mulai kurus kering. Nah, mantan mulai berhemat. Nah, ketika mantan mulai berhemat itulah, ya, orang ketiga juga mulai kecewa, ya. Apalagi ketika mantan betul-betul sudah habis duitnya, maka disitulah orang ketiga akan pergi, cinta selesai, dan mantan yang menangis. Nah, menarik, ya. Tetapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya profil dari orang ketiga kan umumnya mereka masih muda ya, cantik-cantik, atau kalau laki-laki ganteng-ganteng ya, pintar berdandan, kan begitu ya, wangi, eh, pintar bicaranya, pokoknya kalau dia bicara itu pasti menyentuh hati ya, membuat orang bahagia, sangat perhatian dan seterusnya. Umumnya profil dari orang ketiga seperti itu ya. Jadi mereka memang pintar ya untuk merebut hati seseorang. Tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir juga ya. Karena kita tahu persis yang dicintai ya oleh orang-orang dengan profil yang demikian, apalagi kita lihat ya mantan usianya misal lebih tua 10 tahun, 15 tahun dari orang ketiga ya. Dulu ganteng, tapi sekarang ya namanya orang sudah tua ya, sudah mulai ubanan, sudah berkerut di sana sini, kan yang dicintai bukan mantannya ya, tetapi yang dicintai oleh orang ketiga adalah duitnya mantan ya. Kalau wanita misal juga namanya kalau sudah mulai ya usia di atas 40-45 tahun ya, itu kan kerut-kerutan di wajah sudah mulai banyak ya, meskipun pinter berdandan juga, meskipun rajin ke salon dan seterusnya. Nah, jadi yang dicintai oleh orang ketiga bukan kecantikan dari mantan ya, tetapi yang dicintai adalah uang dan segala fasilitas yang ada pada diri mantan. Intinya, begitu uang mantan habis, maka cinta orang ketiga juga selesai dan mantan yang menangis. Jadi kita sering bertanya tuh ya, kapan sih mereka ini berpisah? Ya, ya ukurannya adalah kapan kira-kira tabungan mantan habis. Kan kita paling tahu tuh berapa banyak sih tabungan yang ada di rekening mantan pada saat ini. Semakin banyak tabungannya, pembelanjaannya juga akan semakin besar ya. Jadi orang ketiga itu dia lihat dulu tuh nanti tuh diminta, ya minta belikan ini yang harganya mahal dibelikan ya, maka permintaan itu akan terus bertambah terus itu, minta ini minta itu. Jadi sebenarnya tabungan mantan itu mau banyak mau sedikit, habisnya juga jawabannya sama, cepat juga ya. Kenapa ya? Karena misal kalau tabungan mantan tidak terlalu banyak ya, dia selalu cari-cari alasan lah, minta dibelikan itu, besok aja, cari dulu yang ini dan seterusnya. Tapi juga tetap akan habisnya cepat ya. Kalau tabungan mantan itu banyak, biasanya orang yang merasa pegang uang banyak kan tidak pakai hitung-hitungan ya, diminta kasih kan begitu. Nah, habisnya juga sama cepatnya. Nah, sehingga kapan mantan dan orang ketiga berpisah, ya batasnya adalah ketika tabungan mantan habis ya. Bahkan jangankan sampai habis ya, baru mulai menipis itu sudah pertengkaran, sudah sangat sering terjadi ya. Nah, jadi sekarang ketika kita berharap agar mantan sadar ya, mantan kembali, nah sekarang yang harus kita lakukan adalah berdoa ya, agar mantan sadar ya, untuk kembali kepada kita ya, dan matanya bisa terbuka untuk melihat siapa orang ketiga yang sesungguhnya. Nah, yang juga penting sekarang kita lakukan adalah bekerja ya, karena kalau kita memang berharap mantan kembali, ini mantan yang kembali kepada kita, mantan yang uh, tidak pegang duit ya, mantan yang duitnya baru habis-habisan ini. Nah, maka kita yang harus bekerja kalau memang kita berharap mantan kembali lagi kepada kita.
ya, bekerja dengan semangat, bekerja sungguh-sungguh, ya. Dan semoga dengan kita bekerja, ya, kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, ya. Bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk mantan, dan bermanfaat untuk siapa saja. Dan semakin manusia mau bekerja keras, maka insya Allah semakin banyak dia bisa mendapatkan rezeki. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.